Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Septiana, saya dari kelas 12 IK 3. Di sini saya akan menjelaskan kandungan hadis dari materi taat kepada Allah dan Rasul. Di sini hadis yang menjelaskan tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya yaitu an 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 Anas bin Malikin anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal aimani man kana Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an tuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qazahullahu minhu kama yakrahu an yuqzafa finnar. Penjelasan hadis tersebut yaitu, karena kebahagiaan itu dari Allah, pada saat banyak manusia bingung di mana kebahagiaan dan manisnya iman itu, maka seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tahu di mana kenikmatan iman itu, yaitu dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, manusia tetap tegar, tersenyum, tenang, menjalani kehidupan, menjalani ajaran Islam. Merasakan nikmatnya iman itu senantiasa takut kembali pada kekafiran, sebagaimana tidak suka dimasukkan dalam api. Dengan demikian, mereka berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, serta berusaha secara terus-menerus mempelajari ajaran agama Islam dan menjalankan hingga akhir hidupnya. Dengan demikian, mereka mengetahui dan senantiasa ingat akan sumber-sumber kekafiran, kesyirikan, serta kemunafikan yang menyebabkan seseorang nantinya dimasukkan ke dalam api neraka. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk membersihkan dan menyucikan jiwa, serta mengobati penyakit hati adalah dengan mengamalkan petunjuk dan syariat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah secara lahir dan batin. Karena syariat Islam ini adalah syariat yang lengkap dan sempurna. Islam selalu menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam urusan agama mereka. Terlebih lagi, masalah yang penting seperti masalah penyucian jiwa dan pengobatan penyakit hati. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa terapi untuk menyembuhkan penyakit hati tersimpul dalam 3 macam cara penyembuhan yang beliau istilahkan dengan masdarus sihah, yaitu ruang lingkup penyembuhan. Ketiga macam cara itu diterapkan oleh para dokter dalam pengobatan pasien mereka. 3 macam cara penyembuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hifzul quwa, yaitu memelihara kekuatan dan kondisi hati, yaitu banyak melakukan ibadah dan amal soleh untuk meningkatkan keimanan, seperti membaca Al-Quran dan menghayati kandungan maknanya. Yang kedua yaitu al-himayatu amil mu'zi, yaitu menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, yaitu dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan-penyimpangan syariat lainnya. Yang ketiga yaitu istifragul muwaddil fasida, yaitu menghilangkan atau membersihkan bekas-bekas jelek, noda-noda hitam dalam hati yang merusak sebagai akibat dan perbuatan dosa maksiat yang pernah dilakukan. Agar bisa melaksanakan cara-cara penyembuhan di atas, artinya sebelum dia mencapai kesempurnaan iman, yang dengan itu dia akan merasakan kemanisan dan kelezatan iman, di awal perjalanan menempuh jalan Allah ini, dia mesti merasakan kepahitan dan kesusahan terlebih dahulu dalam proses penyembuhan penyakit hati atau imannya. Dan dia harus berusaha keras dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan cara-cara penyembuhan tersebut agar proses penyembuhan penyakit hati tersebut berlangsung dengan baik dan sempurna. Sebagaimana orang sakit yang tidak bisa merasakan nikmatnya makanan lezat, kalau dia benar-benar ingin sembuh, maka dia harus berusaha dan memaksa dirinya untuk meminum obat yang rasanya pahit dan getir secara teratur, dan mengonsumsi makanan yang bergizi untuk menjaga kondisinya, meskipun makanan tersebut terasa pahit di lidahnya dan susah ditelan misalnya. Proses inilah yang disyaratkan dalam sabda Rasulullah, yaitu huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat, yang artinya jannah atau surga itu dikelilingin atau ditutup dengan perkara-perkara yang susah dan tidak disenangi oleh nafsu manusia, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu syahwat manusia. Hadis riwayat Muslim dari Anas. Yang perlu diingat dan diperhatikan di sini bahwa rasa berat dan kesusahan ini hanyalah dirasakan di awal atau permulaan menempuh jalan mencapai ridha Allah, yaitu selama proses penyembuhan dan pengobatan penyakit hati berlangsung. Karena hal ini memang Allah jadikan untuk menguji kesungguhan dan kesabaran seorang hamba dalam berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalannya, yang kemudian setelah Allah mengetahui kesungguhan dan kesabaran hamba tersebut, barulah Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada hamba tersebut dengan menghilangkan penyakit hatinya dan menganugerahkan kesempurnaan dan kemanisan iman kepadanya. Sekian penjelasan kandungan hadis cinta kepada Allah dan Rasulnya yang saya sampaikan.
Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.